Halo teman-teman, selamat datang di channel Adi Suparman. Saya bakal sharing tentang kajian akhir zaman. I'm Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yamut. Alhamdulillahil hayyil ladzi la yamut. Walhamdulillahil hayyil ladzi la yamut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nur al-dhati wa sirr al-sari fi jamil asma'i wa sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa sallallahu ya ahad wa salli ya ahad ala sayyidina Ahmad. Amma ba'du. Terima kasih abangku Bang Dik, semoga Allah jaga kesehatannya, amin, jaga kemurnian batinnya, karena Bang Dik ini public figure, pasti di musim politik calon-calon banyak yang datang. Tidak dilarang, bolehkah kiai, artis, figur berpolitik? Boleh? Boleh, gak masalah. Dari dulu kiai-kiai kita berpolitik, tapi mereka tidak mempolitisasi agama. Jadi tidak mempolitisasi hadis, ijazahan kitab, itu enggak ya. Jadi kiai berpolitik, dia sebagai manusia, bukan sebagai orang yang menjadikan agama untuk kepentingan politik, itu enggak ada masalah. Namun yang kita masalahkan kalau ada orang menggunakan simbol-simbol agama, tradisi-tradisi keagamaan untuk meraup suara. Itu yang kemudian menjadi problem ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga negeri ini dan memberikan kita hadiah. Siapapun nanti yang memimpin dari yang tiga itu pasti sudah ada dalam ilmu Allah dan dalam hikam yang keberapa? Keempat ya, bahwa takdir Allah tidak akan dapat dirubuhkan dan bentengnya karena kuatnya himmah, kuatnya keinginan, kuatnya kasyaf ya, dan itu sudah kita saksikan 2019. Ada orang yang kasyaf, ternyata gak terjadi tahun itu. Jadi oleh karena itu gak usahlah jual-jualan kasyaf, biasa aja. Politik itu bagian dari ijtihad. Yang siapa yang jadilah. Ini pun juga sama. Kita juga manfaatin pawang-pawang hujan dah di sini aja. Biasanya kita ngotot tuh di luar. Tapi kan pawang hujan nanti jadi turun tangan. Gak usah saya bilang. Udah lihat aja weather.com. Nanti kalau hujan di dalam musola, kalau nggak hujan di luar ya. Insya Allah kalau ini doakan ya, ada aja ujiannya orang-orang yang mengurusi tanah wakaf itu. Semoga dimudahkan alih namanya. Nanti baru kita buat zawiyah ribat di tengah ya, surau. Mungkin ada beberapa yang kita ubah. Jadi nanti ada surau, ada joglo-joglo. Jadi biar Nusantara nggak hanya ala Sumatera ataupun Jawa, tapi ya bebas nanti. Nanti saya belajar juga dengan Bakdik konsepnya. Jadi lebih terbuka nanti insya Allah. Mungkin suraunya seperti masjid biasa, tapi tempat-tempat nongkrongnya nanti ada. Insya Allah ya, dekat-dekat sini. Insya Allah ya. Kita belum bangun-bangun juga karena proses-proses itu belum mungkin ya. Jadi kalau sudah balik nama selesai, teman-teman nanti di dalam mengajinya, insya Allah. Kalaupun surau udah jadi, nanti
iktikaf khalwatnya nanti di dalam. Untuk tahun ini mungkin masih belum di sini ya. Assalamualaikum. Silakan Kang. Marhaban. Masya Allah. Dari Bandung nih kayaknya ya. Marhaban, Allahumma shalli. Fadal. Ya. Kita masuk ke hikmah ke yang 14. Saudaraku yang bukan Allah, saya menggarisbawahi lagi ribat akidahnya Ahlus Sunnah. Tapi kita nggak benci dengan aliran lain. Kita nggak benci dengan Syiah, tapi kita beda dengan Syiah. Beda, tapi nggak perlu benci. Dan sekarang antum lihat toh, Hamas dibantunya sama siapa? Sama Syiah. Dulu saya katakan begitu, saya diserang oleh beberapa yang ngakunya juga Ahlus Sunnah. Ya, nggak ada ceritanya Syiah kafir loh. Sekarang pejuang Hamas dibantu oleh orang-orang Syiah dan orang diem-diem aja tuh. Ketemulah yang kita kalamkan dulu bahwa Imam Syahrastani menyebut Syiah itu minal muslimin, bagian dari kelompok Islam, tapi beda dengan kita. Apa perbedaannya? Ada banyak. Dalam bab memahami sifat Allah ada beberapa perbedaan. Dalam memahami kemaksuman imam, imam itu maksum atau tidak, maksum terjaga dari dosa atau tidak. Dan yang kedua, yang ketiga bab takdir, mereka dekat ke Mu'tazilah. Dan yang paling penting bab kemahdian, sama-sama meyakini Imam Mahdi, sama-sama menunggu Sang Mahdi, Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini perlu diluruskan, istilah Muntazar bukan hanya istilah Syiah, itu juga ada di kalangan Ahlus Sunnah dan ketemu di kitab Ahlus Sunnah. Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini kalau ada salah satu syekh di Al-Azhar yang mengatakan Muntazar itu istilah Syiah, beliau lagi cerita tentang kemunculan istilah, bukan berarti menggunakan istilah itu nggak boleh. Ya, sama-sama menunggu Al-Mahdi. Bedanya Al-Mahdi Syiah, Imam 12 yang mau keluar. Imam 12 menghilang di salah satu tempat di daerah Khurasan sana, dan itu menghilang, masih kecil, masuk gua hilang. Mereka lagi nunggu itu, ya Mahdi, ya Mahdi. Makanya ada lagu Ya Mahdi, itu lagu dari mereka teman-teman, bukan dari kita. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Ya Mahdi, gitu, ya Mahdi. Ya. Kalau kita dulu di Rotib Saman itu ada Ya Mahdi juga, ya Mahdi, ya Mahdali, itu ada. Ya. Marhaban Bu ya. Mabtun? Enggak. Baik. Itu paling penting. Mengenai fikih kita dengan Syiah banyaklah titik temu daripada titik perbedaannya. Dan perbedaan fikih enggak ada. Itu bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan, tapi perbedaan akidah ya kita cukup katakan nahnu nakhtalif. Kita berbeda tapi enggak perlu benci. Sepakat? Ya, kalau enggak antum ya benci sama Hamas dong. Saya nggak pernah benci sama Hamas, cuma saya mengatakan saya berbeda pergerakan dengan Hamas. Ya. Saya nggak nunggu pergerakan itu, tapi nunggu pergerakan yang sifatnya lebih umum. Tapi kita cinta dengan orang Palestina, mau dia Hamas, mau dia Fatah. Tapi orang-orang biasa, ada yang dia ideologi dia terganggu ketika saya mengatakan begitu, kita kemudian dipersoalkan oleh mereka dan kita dituduh nggak pro Palestina. Lah, kita pro Palestina. Ya. Nah, terlepas dari itu semua teman-teman, kita jangankan kepada Hamas yang masih Sunni, Syiah pun kita nggak kafirkan. Ya. Beda dengan kelompok Wahabi yang mengkafirkan Syiah dan menulis buku bahwa Syiah itu agama sendiri. Mereka nulis buku Ad-Dinu Syiah, agama Syiah, dan itu saya nggak sepakat. Syiah itu terbagi 3. Ada Syiah Zaidiyah, dekat dengan Sunni, itu banyak di Yaman. Dan ini kiai-kiai di Jawa, bahkan kiai-kiai di Muhammadiyah NU banyak pakai bukunya Subulus Salam. Tahu Subulus Salam? Ya, syarah terhadap Bulughul Maram. Ada Syiah yang kedua, Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini yang saya ceritakan tadi.
Mereka berbeda banyak hal dengan kita, tapi tidak sampai kafir. Yang kafir itu kelompok ketiga, Syiah yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali sebenarnya Rasul yang harusnya dapat wahyu, tapi Jibril salah kirim. Nah, itu namanya Syiah Ghulat, Syiah yang berlebihan. Dan kelompok pertama kedua mengkafirkan yang ketiga itu. Jadi kita Ahlussunnah nggak perlu repong-repong ngurusin mereka, karena kelompok Syiah pertama dan kedua mengkafirkan mereka. Apalagi kita gitu ya. Yang masuk ke Indonesia tidak ada Syiah yang ketiga. Ya, kayak Jalaluddin Rahmat ya. Itu Syiah yang kedua. Saya ditanya tentang Dr. Haidar Bagir. Menurut saya dia tidak Syiah lagi. Ya, yang punya mizan itu ya. Itu dia sudah lewat dari pemikiran sektarian. Ya. Dia sudah lewat, kayaknya kolbunya sudah ya lebih kepada wahdah ummah, kesatuan umat. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga orang-orang Ahlussunnah juga mulai ada yang berpikir wahdatul ummah, kesatuan umat, bukan lagi mikirin sektarian. Tapi kita tidak usah malu mengatakan saya Ahlussunnah. Ya. Jadi ribat, asas kita berakidah Ahlus Sunnah. Inilah yang disebut oleh Syekh Abdul Rauf dalam Tanbihul Masyi ya, fi manusiba ila tariqil Kushashi, itu tariqat Syatariyah Qadiriyah. Apa kata beliau? Yang pertama yang wajib bagi seorang mukallaf, seorang yang hamba yang sudah dapat tugas keagamaan adalah mengenal Allah. Mengenal Allah di situ berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Akidah Ahlussunnah diriwayatkan oleh banyak imam. Yang paling masyhur Imam Thahawi, Imam Maturidi, Imam Asy'ari, dan kita Indonesia lebih cenderung kepada Asy'ari dan Maturidi ya. Saya ada buku kecil menerjemah Syarah Thahawiyah dan sedang progres menulis Syarah Thahawiyah dalam bahasa Arab. Ya, doakan insyaallah Ramadan selesai ya, nulis tapi dalam bahasa Arab, itu untuk daras nanti, itu untuk pelajaran. Jadi akidah Ahlus Sunnah ya. Dalam fikih kita menerima mazhab yang 4, bahkan kalau ada mazhab Ahlus Sunnah selain 4 kita terima. Ada dulu mazhab Ishaqi, pernah dengar nggak? Nggak dengar ya? Imam Ahmad bin Hanbal Hanbali punya teman namanya Ishaq bin Rahuyah. Dia punya mazhab sendiri namanya Ishaqiyah. Baru dengar toh? Ya, ahli bid'ah kan. Ada mazhab Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Mazhab Sufyaniyah ada. Ada mazhab Abu Thawr, pengikut Imam Abu Hanifah, lalu kemudian ngikutin Imam Syafi'i, lalu membangun mazhab sendiri, Tsauriyah. Ya. Banyak. Ada mazhab Daud Az-Zahiri, banyak mazhab itu. Syiah dalam fikih mereka mengikuti imam yang lebih tua lagi, guru dari Imam Malik dan Abu Hanifah, yaitu Ja'far Shadiq. Dalam literatur kita Imam Ja'far Shadiq bukan imam mazhab fikih, tapi imam thariqah. Ini hati-hati teman-teman. Yang diyakini imam oleh Syiah belum tentu Syiah. Imam Ja'far Shadiq salah satu imam dari jalur 12 imam mereka, salah satunya Ja'far Shadiq. Bagi kita dia bukan imam Syiah, bagi kita dia imam Ahlus Sunnah. Gitu. Imam Ali, Sayyidina Ali itu bagi Syiah imam pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Benar nggak? Hasan, Husain, Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi bagi kita Syiah belum ada saat itu. Ya. Waktu Imam Hasan, Imam Husain jadi imam, sudah ada Syiah belum? Belum ada Syiah. Dia imam di kalangan sahabat dan tabi'in. Ya. Lalu anak beliau siapa? Husain punya anak Ali Zainal Abidin, karena dia sholatnya bisa 600 rakaat, 1000 rakaat sehari. Dan nggak boleh sama Khalifah Bani Umayyah keluar, karena dia kalau keluar tangannya kakinya dicium orang. Kebayang? Pernah lihat Habib Lutfi keluar atau Mbah Gurus kumpul di itu, kalau beliau keluar itu orang cium tangan, rebut. Itu baru
ulama sekarang zuriat Nabi SAW. Ya, gimana kalau itu cicitnya baginda Nabi Muhammad SAW? Udah nggak boleh sholat Jumat sama khalifah. Ya, gimana tuh? Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia bukan, kita nggak meyakini dia Imam Syiah, dia imamnya umat Islam. Jadi inilah kemudian dari beliau lah turun sekarang zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Sayyidina Hasan. Nah, dalam tasawuf, kalau di fikih ada mazhab, dalam tasawuf ada thariqah. Manhaj thariqah kita manhaj Imam Junaid. Kenapa disebut Junaid? Semua thariqah hari ini teman-teman, semuanya bersanad ke Imam Junaid. Bersanad ke Imam. Jadi kalau dicek silsilahnya ke Imam Junaid. Lalu apalagi? Manhaj Imam Junaid, Abul Hasan Syazili dan Ghazali. Nah, kitab ini, kitab Hikam, ini murid langsung pewaris Imam Abul Abbas Mursi dari Imam Syazili. Dan Imam Syazili mengajarkan tentang wahdah mutlaqah, mirip dengan Ibnu Arabi tapi beda istilah. Bedanya Ibnu Arabi dikafirkan oleh orang yang tidak paham, Imam Syazili tidak. Itu aja bedanya. Maka kemudian oleh Imam Ibnu Athaillah ini ajaran kemudian dijinakkan. Ya. Jadi tasawuf Junaid, Imam Junaid, Imam Syazili, Imam Ghazali, Imam Bahauddin Naqsyabandi, Abdul Qadir Jilani, ini satu paket ya. Produk dari ilmu itu muncullah kitab Hikam Ibnu Athaillah Iskandari. Baik teman-teman, untuk para imam tadi wabil khusus Ibnu Athaillah Iskandari, kita bacakan suratul Fatihah.